Hai, salam Bapak, saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa berharap kepada Tuhan Bapak Mama semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Namun sebelum itu mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anaknya Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan kami haturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kami boleh dibangunkan di pagi hari yang setubuh sehat dan nyaman, dan diizinkan untuk melaksanakan segala aktivitas kami Tuhan. Sekarang kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan, agar kami senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak daripada firman-Mu. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak, Mama, saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain linenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Jika kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua, aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakan kepada kamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jikalau hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku.
Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Bapak Mama Saudara semua yang dikasihi Tuhan, membaca firman pada saat ini, saya yakin dan saya percaya Bapak Mama semua akan mengingat entah di masa kecil Bapak Mama, di masa masih remaja, hal-hal ini, hal-hal terkait membasuh kaki ini sudah sering sekali kita dengar. Tetapi apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Allah untuk membasuh kaki para muridnya? Kalau kita mau lihat, mau terka secara baik, membaca dari firman Tuhan ini, kalau kita melihat dalam kehidupan, orang-orang yang melakukan pembasuhan kaki itu adalah orang-orang yang sangat amat rendah. Kenapa saya bilang sangat amat rendah? Bahkan dari dulu kala sampai sekarang ini, di zaman yang sangat modern ini, hal-hal yang dilakukan Yesus Kristus kepada muridnya itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh hamba, atau dalam tanda petik adalah budak. Nah, lalu kenapa Yesus melakukan itu kepada murid-muridnya? Ternyata itu ada dalam pasal ini, dalam pembacaan ini. Yesus mau menunjukkan kepada para muridnya dengan cara melakukan hal-hal yang dong anggap adalah pekerjaan yang hina, pekerjaan yang tidak layak, hal-hal yang sebenarnya kecil tapi ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar ini tidak selalu berkonotasi tentang materi, tetapi juga bisa tentang perolehan berkat daripada Tuhan, perolehan kasih karunia daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selain itu kita juga melihat bahwa Simon Petrus di sini menampakkan diri bahwa dia tidak mau dibasuh kakinya oleh Yesus Kristus karena dia menganggap bahwa Yesus Kristus tidak layak membasuh kakinya karena dia adalah orang yang berdosa, dia adalah seorang murid saja. Bagaimana seorang guru, bagaimana seorang Tuhan Yesus Kristus membasuh kaki para muridnya. Tentu dalam ketemu kehidupan sekarang juga kita juga akan berpikir seperti itu kan. Kemana sampai ketemu guru atau ketemu orang tua sendiri saja mau membasuh ketepung kaki atau melap ketepung kaki, menyekanya dengan kain lenan yang mengikat dari pinggang, atau menyekanya dengan kain yang sebenarnya dong pakai untuk dong punya badan sendiri. Ini sesuatu yang sangat-sangat rendah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ini adalah salah satu bentuk teladan yang besar. Teladan yang mau ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya. Teladan ini ingin dilakukan secara benar, secara baik oleh para muridnya di masa-masa yang akan datang. Jadi dalam kehidupan ini, kita adalah orang-orang yang berpendidikan, kita orang-orang yang mampu melakukan atau berpikir sebelum melakukan segala sesuatu. Tentu hal itu menjadi dasar yang kuat di mana kita akan terus hidup lebih baik, berubah menjadi yang lebih baik yang diinginkan pada Tuhan dan diinginkan daripada Tuhan. Di minggu yang masa-masa menuju Paskah ini, masa-masa menuju Jumat Agung dan Paskah ini, saya mau bilang kepada kita semua, Yesus Kristus itu adalah teladan yang hidup. Sebagai seorang teladan yang hidup, kita wajib dan hukumnya wajib untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar yang hidup, teladan yang hidup, contoh yang hidup, segala sesuatu yang menumbuhkan kita punya rasa percaya, kita punya rasa yakin, kita punya iman, kepercayaan kepada Yesus Kristus. Cuman satu yang kunci selain kita percaya, yakni melakukan firman-Nya. Jadi kalau kita hanya sibuk mempercayai Kristus, tapi kita tidak sibuk memperbaiki kemampuan hidup, tidak melakukan apa yang Kristus mau, akan menjadi sia-sia apa yang kita dengar setiap harinya.
Kalau saat itu Yesus membasuh kaki para muridnya dan dia mengharapkan para murid meneladani itu, sekarang Yesus mau kasih tahu kepada kita apa wujud nyata dari membasuh kaki para muridnya. Wujud nyatanya adalah melakukan hal-hal yang orang lain anggapnya terlalu hina, orang lain menganggapnya terlalu kecil untuk dilakukan, terlalu gampang, terlalu biasa, dan sebagainya. Kita melakukannya dengan sepenuh hati. Ingatlah, kalau kita melayani Tuhan, segala sesuatu akan menjadi baik, walaupun prosesnya sulit, walaupun prosesnya panjang, tapi segala sesuatu akan menjadi baik kalau kita bertekun dan hidup di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita berusaha menyelesaikan segala sesuatu sendiri, kita akan menghabiskan waktu dengan mendendami diri sendiri, mempertanyakan keberadaan Tuhan, dan sebagainya. Bapak, Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman pada pagi hari ini mau memberitakan kita hal-hal yang sangat-sangat baik, yang berdasar kepada Yesus Kristus, yang menjadikan Kristus teladan yang hidup. Yesus akan mati di kayu salib, menebus segala dosa-dosa kita. Ini akan menjadi hari terakhir penutup sebelum Yesus dipanggil untuk diadili. Saya senantiasa berharap kepada Tuhan bahwa bukan hanya di masa-masa minggu Paskah menuju Jumat Agung ini saja, tetapi juga kita tetap menghayati bahwa Yesus yang mati di kayu salib itu dan akan bangkit nantinya akan senantiasa menjadi contoh yang hidup, akan senantiasa menjadi dasar yang hidup dalam kehidupan, dalam tingkah laku. Dan kita senantiasa memancarkan itu melalui kita punya kehidupan. Jadilah berkat, maka kamu akan diberkati. Jadilah berkat, karena kamu telah diberkati terlebih dahulu. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup firman Tuhan saat ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami aturkan dalam hadirat Bapa, sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan masih mengizinkan kami untuk membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan di dalam Tuhan, senantiasa Tuhan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami senantiasa menjadikan Tuhan sebagai dasar yang hidup dalam kehidupan kami, sebagai teladan yang hidup dalam kehidupan dan perilaku kami. Bapa dalam surga, pada saat ini juga kami mendoakan seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami, orang tua kami, opa oma kami, pendidikan kami, pergumulan pribadi lepas pribadi kami, sukacita kami, duka cita kami, sakit kami, kebahagiaan kami. Kami mohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Biarlah apapun yang kami lakukan di dalam Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami dalam Tuhan, Tuhan senantiasa menguatkan kami untuk dapat melewatinya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Selepas ini kami akan kembali dalam tugas tanggung jawab kami Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati kami, mengampuni salah dan dosa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin.